Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu tentang jangkauan atau range. Jangkauan pada data tunggal yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Contohnya, tentukan range dari data berikut. Dari data berikut terlihat nilai maksimumnya yaitu 12, sedangkan nilai minimumnya yaitu 6. Maka jangkauannya atau range-nya akan sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Berikutnya ada jangkauan pada data kelompok. Ini tadi jangkauan data tunggal, sekarang jangkauan data kelompok. Jangkauan pada data kelompok rumusnya yaitu nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Kelas terakhir itu adalah nilai dari 36 sampai 40, sedangkan kelas pertama yaitu 1 sampai 5. Nah, padahal yang diminta adalah nilai tengahnya. Nilai tengah kelas terakhir. Nilai tengah kelas terakhir, kalau kelas terakhir kita urutkan 36, 37, 38, 39, 40, maka nilai tengahnya yaitu 38. Nah, nilai tengah kelas terakhir nilainya 38 dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nah, kelas pertamanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka nilai tengahnya yaitu 3. Nilai tengahnya 3, maka nilai tengah kelas pertama yaitu 3. Jadi range atau jangkauannya sama dengan 35. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil yaitu ukuran letak yang membagi suatu kelompok menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai tertinggi sampai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nanti jika data dibagi menjadi 4, maka akan ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Contoh pada data tunggal terlebih dahulu. Pada data tunggal jika ditanyakan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, maka langkah menjawabnya kita bagi saja setelah data diurutkan. Data diketahui belum urut, kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Setelah diurutkan 2, 3, 3, 4, 5, 8, 9. Setelah diurutkan kita bagi menjadi 4. Kalau kita bagi menjadi 4, maka yang jatuh pada tengah-tengah di sini adalah nilai 4. Maka Q2 nilainya 4. Pada data sebelah kiri ada 3. Kalau kita bagi menjadi 2, jatuh pada nilai 3. Maka ini Q1. Sedangkan di bagian kanan kita bagi 2 lagi, ini adalah Q3, nilainya 8. Nah, berarti sudah terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga Q2 4, Q1 nilainya 3, Q3 nilainya 8. Contoh berikutnya. Ada data setelah kita urutkan, ini belum urut ya, kita urutkan menjadi 4, 4, 5, 5, 6-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, 8 2 kali. Kita bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu.
jika kita bagi, ternyata jatuhnya di tengah-tengah antara 6 dan 6, maka ini Q2. Q2 sama dengan 6 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 6. Sedangkan data di sebelah kiri kita bagi 2, juga jatuhnya di tengah antara 5 dan 5. 5 tambah 5 dibagi 2, yaitu menjadi Q1 nilainya 5. Data sebelah ruas kanan kita bagi 2, jatuh di 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Ini Q3 sama dengan 7. Nah, begitu cara menentukan kuartil 1, 2, 3 pada data tunggal. Selanjutnya, kuartil pada data kelompok. Pada data kelompok, misalkan tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Maka langkah pertama, kita tentukan dulu letak Q1. Letak Q1 nanti rumusnya seperti ini. Q1 menentukan letak kuartil, rumusnya tergantung kuartil berapa ya. I sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. I-nya tergantung di sininya, Q berapa yang ditanyakan. Jika I-nya 1, Q1, maka di sini diganti 1. Jika di sini Q2, maka di sini diganti I-nya 2. Nah, karena Q1, maka I-nya diganti 1. N menunjukkan banyaknya data, yaitu 50 ditambah 1 dibagi 4. Maka 51 dibagi 4 sama dengan 12 3/4, atau kita bulatkan 13. 13 ini bukan nilai tetapi menunjukkan letak ke data ke-13. Kuartil 1 terletak pada data ke-13. Letak kelasnya ya. Nah, sekarang kita lihat Q1 terletak pada kelas 66 sampai 72. Itu dari mana? Ini dari angka 13 di sini. Data ke-1 dan 2 itu letaknya di kelas pertama. Data ke-3 sampai ke-8, nah, kenapa dari 3 sampai 8? Karena 2 tambah 6 itu kan 8. Berarti data ketiganya mulainya dari sini. Sedangkan data ke-9 sampai ke-16. Ini berarti data 1 sampai ke-2, data ke-3 sampai ke-8, tambah 7 lagi berarti sampai ke-15, data ke-9 sampai ke-15. Nah, padahal letak Q1 ini adalah yang diminta adalah ke-13. Ke-13 berarti letaknya di sini. Nah, karena dari 9 sampai 15 itu letak ke-13. Jadi letak pada kelas 66 sampai 72. Kita buat lingkaran terlebih dahulu ya. Di sini kita beri tanda ini letak Q1. Nah, Q1 menentukan kuartil 1. Rumusnya yaitu B
ditambah P dikali 1/4N dikurangi F besar dibagi F kecil. B adalah tepi bawah kelas. B tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas berarti batas bawah. Batas bawahnya ini ya 66 dikurangi 0,5. Ini rumus 0,5 itu rumus sama dengan 65,5 nilai B. Sedangkan P interval kelas, panjang kelas atau interval kelas, panjang kelasnya 7. 7 itu dari mana? Dari 52 sampai 58. 52 sampai 58 itu kalau kita sebutkan 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Nah, ada 7 data, maka panjang kelasnya 7. F besar. F besar itu sama saja frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartilnya di sini kalau sebelumnya yang mana? Sebelumnya adalah 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, itu F besar 6 ditambah 2. Frekuensi sebelum kelas kuartil. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil 1. Frekuensi, nah ini tadi kelas kuartil 1-nya frekuensinya 7. Berarti frekuensi kecilnya 7. F kecilnya 7, ini 8 sama dengan 65,5 ditambah hasil dari ini ya 1/4 kali 50 dikurangi 8 dibagi 7, atau 7 ini bisa kita coret di sini 1/4 kali 50 12,5 dikurangi 8 4,5. 65 dikurangi 5 sama ditambah 4,5 sama dengan 70. Nah, itu untuk kuartil 1. Untuk kuartil 2 langkahnya sama, tetapi yang membedakan di sini adalah rumusnya. Rumus mencari letak kuartil 2, letaknya, dan rumus untuk mencari kuartilnya. Jika tadi pada kuartil 1 mencari letaknya itu I-nya 1, di sini diganti 1. Sedangkan di sini Q2 I-nya juga diganti 2. Nah, begitu juga untuk rumus mencari kuartil 2. Jika kuartil 1 ini 1/4, sedangkan pada kuartil 2 2/4. Jika nanti Q3 3/4. Langkah pertama mencari letaknya terlebih dahulu. 2 kali N plus 1 dibagi 4. Nanti ketemu 25,5. Kita ambil data ke 25. Data ke 25 atau 26. 26 kita lihat pada tabelnya. Data ke 26 kita bulatkan. Tadi sampai sini adalah data ke 9 sampai 15, sedangkan
pada kelas keempat itu data ke-16 sampai 35 karena 15 ditambah 20, 16 sampai 35. Nah, yang diminta di sini adalah data ke-26. Data ke-26 berarti letaknya di sini. Di kelas 73 sampai 79. Kita tuliskan 70 73 ini ya sampai 79. Maka B atau tepi bawah kelas adalah batas bawahnya ini dikurangi setengah ketemu 72,5. F besar itu frekuensi sebelum kelas kuartil 2. Di data itu kuartil 2-nya ini ya. Kelas kuartil 2 sebelumnya mana? Sebelumnya 2 tambah 6 tambah 7 berarti 15, sedangkan F kecilnya yaitu 20. F besar 15, F kecil 20. Nah, setelah dihitung nanti ketemu Q2 nya 76. Sedangkan Q3 sama, mencari letaknya perbedaannya di I-nya. I-nya 3, berarti ini diganti 3. Nanti setelah dihitung ketemu 38 1/4. Berarti data ke-38. Data ke-38 itu letaknya di kelas antara 80 sampai 86. 38 kita lihat lagi di sini. Nah, kalau sampai 35 di sini. 36 sampai 43. 43 dari mana? 35 ditambah 8 yaitu 43. Padahal yang kita cari tadi data ke-38 ya. 38 berarti letaknya di sini. Nah, di sini ya. 38 ini adalah letak Q3. Letak Q3 untuk F besar berarti frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3. Dari sini ditambahkan sampai sini 6 tambah 2 tambah 7 tambah 20. Itu F besar, sedangkan F kecilnya nanti 8. Kita lihat. Nah, tepi bawah kelas berarti batas bawah kelas 80 dikurangi 0,5 yaitu 79,5. Sedangkan frekuensi besar F besar berarti tadi yang kumulatif frekuensi sebelum kelas kuartil 3 2 tambah 6 tambah 7 tambah 20 35. Sedangkan F kecil frekuensi kelas kuartil 3 yaitu 8. Nah, rumus untuk kuartil 3 perhatikan untuk I-nya. Jika I-nya 3 maka di sini 3/4. Kalau ini Q2 di sininya 2/4. Jika Q1 di sininya 1/4. Ya, setelah kita substitusikan B-nya 79,5, P-nya sama ya. 7, 3/4 dari 50 dikurangi 38 dibagi 8 dikalikan 7 ditambah 79,5 ketemu 81,69. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.